Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Najmah Melania Salis dengan nomor NIM 140141940 dan bersama teman saya yaitu Tri Wulandari dengan nomor NIM 140141932. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang sudut dan suhu. Kemudian KD yang sesuai untuk materi suhu terdapat pada kelas 1 dengan KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.9 mengurutkan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Kemudian materi sudut terdapat pada kelas 3 dengan KD 3.11 menjelaskan sudut, jenis sudut atau sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. KD 4.11 mengidentifikasi jenis sudut atau sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Kemudian pada KD 3.12 menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. KD 4.12 mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Yang pertama yaitu pengukuran suhu dengan satuan tidak baku. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengukur suhu dapat menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu indera peraba manusia seperti telapak tangan. Contohnya dengan merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Kemudian, untuk lebih memahami materi mengenai pengukuran suhu dengan satuan tidak baku, kita dapat melakukan percobaan sederhana. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan mengukur suhu air, yang pertama yaitu wadah plastik sebanyak 3 buah, yang kedua air biasa, air es, dan air hangat secukupnya, yang ketiga pensil. Untuk mengukur suhu air dengan satuan tidak baku, kita masukkan tangan kanan ke wadah A yang berisi air hangat, kemudian tangan kiri masukkan ke wadah C yang berisi air es. Setelah itu, diamkan selama beberapa detik dan rasakan perubahan pada telapak tangan. Telapak tangan yang dimasukkan ke dalam wadah A akan terasa lebih hangat dibandingkan telapak tangan yang dimasukkan ke dalam wadah C yang telah berisi air es, yang terasa lebih dingin. Selanjutnya, secara bersamaan masukkan kedua tangan ke dalam wadah B yang telah terisi air biasa. Setelah beberapa detik, telapak tangan akan mengalami perubahan suhu yang sebelumnya dari wadah A, telapak tangan terasa hangat. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah B, suhunya berubah menjadi biasa. Begitu juga telapak tangan kiri yang sebelumnya terasa dingin karena dimasukkan ke dalam wadah C, setelah dimasukkan ke wadah B akan menjadi biasa. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan suhu yang sebelumnya terasa panas, dingin, dan kembali menjadi suhu biasa. Saya ingin menjelaskan tentang konsep sudut. Sudut merupakan wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Nah, bagian-bagian sudut yang pertama ada nama sudut, yang kedua ada titik sudut, dan yang ketiga ada kaki sudut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar berikut ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bagian-bagian sudut itu ada nama sudut, ada titik sudut, dan juga ada kaki sudut.
Nah, dari gambar tersebut titik sudutnya yaitu K. Titik sudut K. Setelah itu untuk kaki sudut yaitu KM dan KL. Kaki sudut KM dan KL. Kemudian yang terakhir ada nama sudut. Berarti nama sudut dari gambar tersebut yaitu MKL atau LKM. Nama sudut. MKL LKM. Untuk mengetahui cara penggunaan busur, di sini kakak sudah menyiapkan 3 buah contoh gambar sudut. Ini ada sudut yang pertama, ini ada yang sudut kedua, dan yang terakhir ada sudut yang ketiga. Kita ke gambar pertama terlebih dahulu. Langkah pertama untuk menentukan berapa besar sudut gambar pertama ini, kita harus mengetahui letak titik sudutnya terlebih dahulu. Kalau yang ada di busur, letak titik sudutnya itu berada di tengah-tengah busur. Jadi yang ini ya adik-adik. Kalau yang ada di gambar, letak titik sudutnya itu ada di sini. Pertemuan antara dua garis ini namanya titik sudut. Oke, titik sudut. Nah, kalau kita sudah tahu letak titik sudutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan nolnya. Nolnya itu dari mana? Karena angka 0 yang ada di busur ini itu ada 2 adik-adik. Ada yang dari sini, ada juga yang dari sini. Jadi adik-adik jangan bingung untuk menentukan angka nolnya itu dari mana. Di sini angkanya sama-sama 0 sampai 180 derajat. Dan yang di sini juga sama, 0 sampai 180 derajat. Fungsinya sama, angkanya sama. Kakak nggak usah bingung mau pakai yang mana. Dua-duanya itu bisa dipakai, tergantung adik-adik mau menentukan angka nolnya itu dari sini atau dari sini. Nah, semisal kita menentukan nol yaitu dimulai dari sini. Oke. Berarti kalau yang ada di gambar, angka nolnya itu ada di sini. Ini angka 0. Oke. Angka 0. Nah, setelah itu kita letakkan busur tepat pada titik sudutnya.
titik sudut yang ada di gambar. Oke, kita pasin nih titik sudut yang ada di gambar dengan titik sudut yang ada di busur. Nah, ini kalau sudah pas, maka dari gambar ini kita tahu bahwa besar sudut yang ada di gambar pertama ini yaitu 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kesimpulannya, pada gambar pertama itu merupakan sudut siku-siku karena besar sudut gambar pertama itu besarnya yaitu 90 derajat. Yang keduanya juga sama. Langkah pertamanya kita menentukan titik sudut yang ada di busur. Titik sudut yang ada di busur itu ada di sini, yaitu di tengah-tengah busur. Nah, kalau di gambar letak titik sudutnya itu yang sini. Pertemuan antara dua garis ini dinamakan titik sudut. Oke, setelah itu kita pasin nih titik sudut yang ada di busur dan yang ada di gambar. Oke, kita pasin. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa besar sudut yang ada pada gambar nomor 2 ini besar sudutnya yaitu 45 derajat. Oke, 45 derajat. Jadi kesimpulannya, besar sudut pada gambar nomor 2 ini yaitu 45 derajat. Nah, 45 derajat ini merupakan sudut lancip. Karena sudut lancip itu besarnya 45 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut pada gambar nomor 3. Nah, caranya sama ya untuk menentukan besar sudutnya, seperti gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Langkah yang pertama, kita tentukan letak titik sudutnya terlebih dahulu. Letak titik sudut pada busur maupun letak titik sudut pada gambar. Kalau letak titik sudut pada busur ini terdapat di tengah-tengah busur. Kalau pada gambar, letak titik sudutnya berada di sini. Pertemuan antara dua garis ini dinamakan titik sudut. Jadi, titik sudutnya itu di sini. Nah, kemudian titik sudut pada busur dan pada gambar kita pasin nih. Kita pasin, harus pas. Nah,
Maka dari sini kita menemukan bahwa besar sudut pada gambar nomor 3 yaitu 120 derajat. 120 derajat. Kesimpulannya, pada nomor 3 ini merupakan sudut tumpul karena besar sudutnya itu 120 derajat.